Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang ingin punya HP layar curved AMOLED tapi budgetnya cuma 2 jutaan aja? Nah, ini dia solusinya teman-teman, yaitu itel S25 Ultra yang dibanderol nih harganya mulai 2,1 juta untuk varian terendahnya, yaitu storage di 128 GB dengan RAM 8 GB, dan harga 2,3 juta untuk varian 8 plus 256 GB. Oh ya, kadang-kadang itel bisa ngasih harga murah nih untuk varian 8 plus 128 GB dijual tuh kadang-kadang 1,8 juta rupiah. Nah, kalian bisa cek link di bawah ya, siapa tahu nih itel lagi diskonan nih. Oke, langsung aja nih kita bahas ke HP-nya dulu. Nah, pertama untuk desain sendiri, ini kelihatan banget nih itel tuh niru banget desain dari Samsung Galaxy S series yang varian Ultra, yaitu S24 ya. Nah, ada setup 5 buah kamera di sini tuh tanpa frame gitu ya. Jadi desainnya itu emang flat gitu, yang keren juga sih di kelasnya ya. Dan di sini tuh terdiri dari 3 kamera bulatan besar dan 2 bulatan kecil. Dan di sini tuh lingkaran paling bawah itu ada backlight efeknya ya, yang bisa nyala berbagai macam warna ketika ada notifikasi nih. Buat finishing body ini menggunakan Prosmate ya, yang cakepnya ini enggak terlalu gampang ninggalin sidik jari, dan pas dipegang ini terasa nyaman ya, gripnya juga kerasa halus dan tetap mantap nih digenggam. Feelnya itu juga nggak terasa HP entry level ya, walaupun harganya entry level tapi feelnya nggak terlalu entry level banget. Oke, kita lanjut bahas ke sisi-sisinya dulu. Di bagian atas ini tuh polosan ya, nggak ada apa. Di sisi kiri juga polosan. Di sebelah kanan ada tombol buat volume up, volume down, dan ada tombol power. Dari bagian bawah ini buat kartunya SIM tray ya, dengan tipe triple slot, jadi bisa pasang 1 micro SD dan 2 nano SIM. Kemudian di sini tuh ada buat lubang mic-nya, dan di sini juga ada buat lubang USB Type C, dan ada lubang speaker. Oh ya, ini speakernya mono ya, bukan dual speaker atau stereo speaker, bukan ya. Oh ya, smartphone ini juga sudah dilengkapi sama NFC dan sudah dilengkapi sama ear blaster. Nah, untuk ear blasternya ada di salah satu kameranya ya. Jadi kalau kalian pengen pakai, kalian harus ngarahin smartphone-nya seperti ini, dan kalian mau matiin AC atau matiin TV ya arahnya seperti ini. Nah, selain itu, selain desain yang keren, smartphone ini juga udah ada IP rating IP64, yang artinya dia udah tahan terhadap cipratan air ringan ya, yang buat hujan-hujanan sih ya, kayak musim kayak gini tuh masih bisa banget. Apalagi kalau kalian emang kerjanya ngojek atau emang ya jadi bekerja di luar ruangan yang emang sering kena cipratan air, ini udah enak banget karena sudah dilengkapi sama IP rating IP64. Nah, kalau buat layarnya sendiri ini pakai layar AMOLED, resolusinya adalah Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan ukuran layar ada di 6,78 inch ya. Dan buat layarnya sendiri ini punya refresh rate di 120 Hz. Terus udah punya 1 miliar warna dan udah punya big brightness ya, ini sampai di 1400 nits. Layarnya itu juga punya kualitas yang bagus ya. Desainnya juga kerasa mewah karena dia ada lekukan di sisi kanan dan kirinya ya, istilahnya adalah curve ya, curve AMOLED. Buat bezelnya sendiri ini standar aja ya untuk HP harga 2 jutaan. Ya, menurut saya sih standar aja. Bagian kiri dan kanannya lumayan tipis, cuma di bagian bawahnya nih agak sedikit tebal. Kemudian kalau kita lihat bagian atas, di sini tuh desainnya sudah punch hole, dan yang paling kerennya di sini tuh sudah ada fitur dynamic island ya, kayak iPhone gitu. Jadi kalau ada notifikasi, notifikasinya bakalan ada di sisi kamera punch hole-nya. Oke. Nah, untuk fingerprintnya ini paling keren ya. Fingerprintnya sudah under display, yang punya kecepatan bacanya ini udah cukup kencang ya, karena jenisnya ini udah optical. Overall sih kalau kalian ngomongin soal layar, ini udah oke banget di kelasnya ya. Dan ini jadi salah satu HP layar yang curve seperti ini paling oke lah desainnya. Cakep, kualitas gambarnya juga udah jernih di kelas harganya. Selain manjain mata, HP ini tuh bisa ngasih proteksi juga di bagian layarnya, yaitu Corning Gorilla Glass 7i. Jadi kalau jatuh-jatuh ringan itu layarnya masih aman. Dan kalau retak ya, misal kalau kalian belinya masih 100 hari, itel akan ganti dengan layar baru. Keren kan? Biasa brand lain tuh agak ya ganti-ganti layar tuh agak sulit, tapi itel bisa kasih gratis ganti layar teman-teman. Gimana? Mantap banget ya. Buat performanya, itel S25 Ultra ini tuh pakai chipset Unisoc T620. Nah, T620 ini saya bilang sama kayak MediaTek Helio G91 ya, dan lebih tinggi ketimbang Helio G92 Max. Buat skor Antutunya sendiri ini di 320 ribuan. Nah, kalau G92 biasa kemarin kita testing itu hanya dapat di 200 ribuan aja. Nah, kalau pengen bagus sih pilih yang G99 atau G100. Kalau ini sih pakai Helio G100
bagus, keren banget ya. Tapi dengan Unisoc T620 aja buat dipakai harian, buat ngetik, buat sosmed, buat scrolling ini udah enak banget. Apalagi ini tipe memorinya sudah UFS ya, bukan eMMC. Buat main game ringan-ringan juga kayak game PUBG, game Mobile Legends udah lancar sih di HP ini. Buat kapasitas baterainya gimana bang? Nah baterai ini 5000 mAh, dengan dipakai WiFi only sih bisa bertahan untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Main sosmed short YouTube itu 1 jam baterainya berkurang di 9%. Dan buat main game PUBG selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 25%. Ya ini kapasitas baterai yang standar sih 5000 mAh. Cuma dengan baterai 5000 mAh ya ini di Itel S25 Ultra ini bisa ngasih desain yang tipis ya. Kemudian untuk chargingnya ini hanya di 18 watt aja, yang dari 0 sampai full butuh waktu di 2 jaman aja teman-teman. Oh ya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur bypass charging. Jadi kalau kita main game PUBG atau main game Mobile Legends sambil nyolok ke daya tanpa takut baterainya itu panas teman-teman dan cepat rusak. Mestinya sih ini aman ya kalau pakai main game lama-lama atau berjam-jam atau sehari-harian ya nggak bakalan bikin smartphone-nya panas dan meledak baterainya. Oke, dan terakhir kita bahas nih di bagian kameranya. Jadi buat kamera Itel S25 Ultra ini itu dibekali setup kamera dual kamera ya, dimana ada kamera utama yaitu resolusi 50 megapiksel dan yang satu lagi adalah kamera makro. Sementara itu kamera depannya ini udah menggunakan resolusi yang besar yaitu 32 megapiksel. Nah untuk hasil jepretannya ini lumayan oke ya. Saya suka sih warnanya. Terus dynamic range-nya juga ini saya suka, lumayan lah ya untuk ukuran harga HP segini. Yang jadi minus ini belum ada ACE karena belum ada gyro hardware-nya. Jadi kalau buat video pasti bakalan bergoncang teman-teman. Oke, ini adalah hasil rekaman dari smartphone Itel S25 Ultra dan di sini tuh kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps. Suara sample mic-nya seperti ini teman-teman. Untuk fokusnya gimana? Fokusnya sih standar cepet ya, hasilnya juga lumayan oke. Cuma di sini tuh ada yang disayangkan dari smartphone ini, yaitu belum ada fitur steady-nya. Jadi kalau pakai jalan ya gempa. Jadi ya ini nggak rekomendasi sekali nih kalau kalian buat vlogging. Tapi kalau sudah rekam gini sih masih bisa banget. Oh ya untuk 2K-nya kita mungkin nggak rekam ya, karena ya menurut saya sih hasilnya sama aja, cuma lebih detail aja ya untuk 2K 30 fps. Oke, ini dia hasil kameranya. Kita coba rekam muka kita. Nah, ini kalau kita rekam muka kita dan hasilnya seperti ini. Ini, ya kalau pakai jalan hasilnya pasti bakalan bagus. Gitu teman-teman. Nah, menurut teman gimana nih untuk hasil kamera dari Itel S25 Ultra ini? Silahkan komen di bawah. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini hasil dari kamera depannya, dan kita ngerekam di 1080p di 30 fps juga, jadi hampir sama ya. Kita ngerekam di 2K karena menurut saya sih nggak terlalu signifikan perbedaannya. Nah ini hasilnya di 1080p di 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang dan kurang nyaman. Nah kita rekamnya di bawah sinar matahari, di bawah pohon, hasilnya seperti ini. Kalau kita rekamnya kena sinar matahari, biar kalian tahu nih hasil kamera gimana. Tuh, hasilnya seperti ini. Panas banget sih. Nah, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Itel S25 Ultra. Awal launching ini bener-bener tim marketingnya pinter banget ya, atau tim dari Itel ya ini pinter banget. Karena pas launching itu ya respon masyarakat lumayan rame. Ya kayak produk Redmi awal-awal atau produk Realme awal-awal itu booming banget kan, yang spek-spek bagus dia, dan ini diterapkan sama Itel sekarang. Ya emang meledak banget. Setiap reviewer yang bahas itu view-nya rata-rata tinggi. Ya, biasanya reviewer yang kayak saya ini sepi view-nya. Kalau bahas produk Itel itu view-nya naik dikit. Jadi lumayan banget ya. Kalau teman-teman yang lain tuh tinggi-tinggi banget ya. Ya, gitu aja sih pembahasan Gadget Max. Nah, emang sih smartphone ini yang jadi viral adalah layar AMOLED curve-nya sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 7a. Jadi pas launching itu dibentak-bentak, dipukul-mukul kacang-kacangan tuh masih oke, dan dia bisa ngasih jamin
layar retak 100 hari itu diganti ya. Selain itu HP ini juga sudah IP rating 64, dipegang juga kayak HP mahal yang itu ya. Makanya HP ini lumayan viral pas launching bulan lalu ya. Ya walaupun hasil kameranya masih bergoncang-goncang karena di sini tuh belum ada gyro hardware atau ACE-nya ya. Jadi pakai ngerekam nggak enak ya. Itu aja sih kekurangan HP ini. Kalau kalian pengen beli bisa cek linknya di bawah. Siapa tahu nih lagi ada diskon-diskonan ya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yup.